Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pembinaan rohani. Sebelumnya mari kita simak firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam pembinaan rohani, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 1-2 berbunyi demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh belajar, merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah juga untuk kami yang belum ambil bagian. Biarlah Tuhan berikan kami kesempatan. Sampai sore hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, membuka, mencelikkan mata rohani kami, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ini kami terima dengan rendah hati, dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus yang berikan perubahan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 113 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mari jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, oleh Yohanes, kita akan melandasinya dengan firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 dan 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Kaulah Juru Selamatku. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari bersama kita akan melanjutkan dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk malam hari ini. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Nanti kami akan belajar bagaimana kami yang sudah menerima kabar baik itu, kami boleh membagikannya kepada orang lain dengan penuh kasih, sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memimpin setiap kami di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, untuk kami boleh menggunakan waktu ini, kami boleh bertumbuh, kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus juga mengabarkan kabar baik kepada orang Samaria. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kita ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nanti selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat yang lain. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat berikutnya. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Pada momen yang penting inilah iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Di dalam Jumat Agung kita merayakan bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi jalan pendamaian, menjadi jalan penebusan. Itu semua dikerjakan bukan karena Tuhan Yesus berdosa, bukan saudara, tetapi Dia menggantikan setiap kita sehingga kuasa dosa tidak lagi ada di atas kita. Artinya kita tidak lagi dihukum karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus.
itu Jumat Agung. Sedangkan Paskah kita merayakan Tuhan Yesus yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Karena itu kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita jaminan keselamatan. Karena kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus, kita pun juga turut dibangkitkan secara rohani. Kita tidak lagi dihukum, kita telah menang atas maut karena Tuhan Yesus yang mengalahkannya. Saudara, kebangkitan Yesus menjadi momen yang sangat penting dan saya katakan paling penting mendasari iman kita untuk mengikut Tuhan. Iman Kristen kita didasarkan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Itu kata Paulus di dalam 1 Korintus 15. Saudara, artinya ketika kita sekarang percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman saya dan iman Bapak Ibu semua tidak sia-sia. Karena didasarkan kepada sebuah fakta, sebuah kejadian nyata, yaitu Yesus yang bangkit bagi setiap kita. Saudara, inilah Injil. Injil Gospel, kabar baik bagi kita semuanya. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ketika naik ke sorga memberikan sebuah amanat agung atau sebuah perintah bagi kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kemanapun engkau pergi. Tetapi pertanyaannya saudara, bagi kita yang sekarang yang sudah menerima kabar baik itu, kita hidup di dalamnya. Dalam setahun ini, coba kita menilai diri kita sendiri dan mengingat-ingat berapa kali dalam 1 tahun ini kita memberitakan Injil, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Apakah 10 kali? Apakah pernah sampai 10 kali? Atau tidak sampai loh kayaknya 5 kali mungkin. Siapa di sini yang 5 kali dalam 1 tahun memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada saudara, kepada keluarga, ataupun juga mungkin ketika kita bekerja, kita ceritakan itu kepada orang lain. Aduh, 5 kali loh satu aja kayaknya tidak pernah. Saudara, satu aja tidak pernah. Siapa di sini yang 1 kali saja memberitakan Injil dalam 1 tahun ya, 365 hari. 1 kali saja. Saudara, mungkin kita berkata, aduh loh di 10 kali ya saya tidak pernah. 5 kali ya juga saya itu kebanyakan masihan. 1 kali aja juga tidak pernah kok. Nah saudara sekalian, tentu kita menyadari bahwa ketika kita melihat diri kita ataupun juga di sekeliling kita orang-orang percaya seringkali terhalang ketika diberikan sebuah perintah ini. Kalau perintah memberikan persembahan, wah kita langsung bisa melakukannya. Perintah untuk mengasihi, wah kita pun juga bisa melakukannya. Tetapi perintah memberitakan Injil, saya menyadari dan harus berbesar hati mengatakan bahwa memang perintah inilah yang seringkali tidak dilakukan oleh orang percaya. Karena itu kita melihat bahwa ada begitu banyak orang percaya yang tidak memberitakan kabar baik, yang tidak menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Karena itu dampaknya adalah kekristenan, baik yang ada di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia, itu mengalami kondisi yang namanya stagnan dan juga cenderung menurun. Perkembangannya itu hanyalah perkembangan alamiah saja. Artinya pasangan Kristen melahirkan seorang anak, anaknya sudah pasti Kristen. Nah ini pertumbuhan alamiah. Tetapi pertumbuhan soal mengabarkan Injil, ada petobat-petobat yang baru, itu sangat jarang sekali. Memang ada beberapa, tetapi nilainya atau jumlahnya itu betul-betul sangat kecil. Itu semua karena orang percaya enggan
untuk mengabarkan Injil. Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri ketika kita memberitakan Injil, pasti kita mengalami banyak kali penolakan atau celaan atau hinaan. Karena apa? Karena memang ada beberapa faktor. Mungkin karena cara penginjilannya itu ngawur. Nah, saudara sekalian, saya mengingat ketika kuliah di STT Aletheia, ternyata di tahun 2000-an awal ada seorang misionaris dari Korea itu yang menggemparkan kota Lawang. Wah, kenapa bisa loh menggemparkan kota Lawang? Iya, karena orang Korea ini yang mengaku dirinya sebagai misionaris itu berkeliling di pasar Lawang sambil bagi-bagikan traktat ya. Kalau dulu salah satu cara penginjilan yaitu membagikan traktat. Nah, traktat itu yang seperti komik kecil, ada gambar-gambarnya, ada tulisannya. Nah, itu dibagi-bagikan kepada orang-orang di pasar Lawang. Sudah diperingati, "Pak, jangan kayak gitu, Pak," oleh orang-orang yang ada di pasar. "Jangan seperti itu namanya pemaksaan. Itu namanya kamu itu melanggar toleransi." Sudah diperingati. Beberapa hari kemudian sama juga, bawa yang lebih banyak traktatnya. Bagi lagi, ini kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ini baca, kamu berdosa, kamu pasti masuk neraka. Makanya ini kamu baca, kamu terima Tuhan Yesus. Kamu harus serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Aduh saudara, melihat loh, ini kan orang yang sama kemarin. Sudah dibilangi jangan melakukan hal seperti itu. Masih diulangi, sebar traktat lebih banyak. Baik itu yang penjual di pasar ataupun juga pengunjung di pasar. Aduh, membuat tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggilkan polisi, saudara. Lalu supaya tidak rame-rame, akhirnya panggil pihak STT Aletheia. Karena dipercaya kan STT Aletheia itu kan kampus Alkitab yang paling besar di Lawang. Karena itu coba dirunding supaya berakhir damai. Nah, saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil, kadangkala kita itu caranya ngawur. Karena itu kekristenan itu semakin ditolak dan semakin dibenci. Karena seperti itu tadi. Lalu juga kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa seringkali Kristen dianggap sebagai agama kolonial, agamanya penjajah. Saudara, kita harus mengakui dengan jujur bahwa memang orang-orang itu menolak kekristenan karena dianggap, ini kamu kan bangsa Londo, bangsa Belanda, itu agamanya bangsa Belanda. Sudah di sana aja, sudah mau Kristen mau apa di sana aja. Kalau di sini jangan. Apalagi kita dijajah. Saudara, Belanda pada saat itu mengenalkan 3 istilah yaitu 3G, 3G. Gold, emas, glory, kemenangan, kejayaan, dan gospel, Injil. Dan 3 hal ini yang dibawa oleh Belanda dan diberikan oleh Belanda bagi setiap kita. Gold, glory itu diambil oleh Belanda, dan gospel itu diberikan kepada Indonesia dari Belanda. Saudara, seringkali kita itu mau untuk mengabarkan kabar baik ini, hati kita itu betul-betul rindu, tetapi karena caranya ngawur, caranya salah, seringkali kita ditolak, orang-orang itu sudah pada benci, sudah punya stigma yang negatif, maka hal inilah yang semakin menghalangi pemberitaan kabar baik. Tetapi saudara sekalian, yang menjadi penghiburan bagi setiap kita, ternyata Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan bahwa kamu harus tetap memberitakan Injil. Kata kuncinya adalah harus memberitakan Injil. Mari kita melihat sekali lagi Yohanes 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan begini, saudara. Ia
Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Loh, kok tiba-tiba dikatakan harus melintasi daerah Samaria? Emang Yesus ini mau kemana? Saudara, kalau kita melihat ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa ia pun meninggalkan Yudea, artinya dari provinsi Yudea. Yesus itu hendak pergi ke provinsi Galilea. Nah, saudara, perlu kita ketahui nanti sambil dilihat peta Alkitab di belakang Alkitab. Nah, saudara sekalian, Yudea itu letaknya di bawah, di selatan. Yesus dari selatan Yudea mau pergi ke Galilea. Galilea itu letaknya di atas, di utara. Jadi Yudea bawah, lalu pengen ke Galilea di atas. Jadi harus naik ke utara. Tetapi ayat 4 dikatakan begini, ia harus melintasi daerah Samaria. Yudea sini, Samaria itu ternyata di tengah-tengah. Yudea, Samaria, Galilea. Galilea itu atas. Nah, saudara, orang-orang pada saat itu enggan untuk menemui orang Samaria. Bahkan lewat daerah Samaria pun juga mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak punya keselamatan di dalam Mesias. Jadi orang Yahudi itu sangat benci orang Samaria. Mereka menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang-orang yang najis. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak murni lagi keyahudiannya. Bahkan dikatakan tadi ayat 9, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi saudara, penuh dengan segala macam konflik antara orang Yahudi dan Samaria. Dan memang biasanya ketika orang Yahudi hendak pergi ke Galilea, mereka itu harus rela muter rute yang lebih jauh. Mereka tidak mau lewat ke orang Samaria, ke daerahnya orang Samaria. Karena mereka takut juga ketika bergaul, ketika kesenggol mungkin najis. Nah, saudara sekalian, tetapi firman Tuhan dikatakan ia harus melewati daerah Samaria. Mengapa demikian? Karena Tuhan memang merencanakan sebuah peristiwa yang penting ketika Yesus dan murid-muridnya ada di kota Samaria. Saudara sekalian, diceritakan selanjutnya, pada saat itu Tuhan Yesus sampai di sebuah kota yang namanya itu adalah Sikar. Kota Sikar di situ dikatakan adalah kota yang dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, yaitu Yusuf. Di sana terdapat sumur Yakub. Jadi saudara lewat ke kota yang namanya kota Sikar. Pada saat itu jam 12 siang, lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya matahari. Dan ini bukan Indonesia yang mungkin jam 12 masih bisa ada adem-ademnya. Itu adalah iklim di Israel yang jauh lebih panas dan jauh lebih kering dibandingkan dengan Indonesia. Maka dikatakan Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus letih. Dia harus duduk untuk beristirahat. Nah saudara, pada saat itu pukul 12 siang. Sebentar lagi ternyata ada orang Samaria, perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub. Untuk apa? Di situ dikatakan hendak menimba air. Nah, saudara sekalian, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku minta minum. Berilah aku minum." Ketika mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi ini, perempuan Samaria ini bingung. Loh, laki-laki ini betul dah ngomong sama saya? Kan seharusnya tidak boleh.
merupakan praktek yang tidak wajar pada saat itu. Orang Yahudi bercakap-cakap dengan orang Samaria. Apalagi dia cowok, saya cewek. Tidak wajar ini. Makanya dia bingung. Sebab dikatakan, maka kata orang perempuan Samaria itu padanya, loh, masa kamu orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Perempuan Samaria itu bingung, saudara. Ini kenapa orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria? Kan seharusnya dia sudah tahu dong, kalau cakap-cakap dengan orang Samaria, maka nanti bisa ketularan najis. Apalagi minta minum. Kalau minta minum, tentu saja aku harus mengambil timba, lalu mengambil air, lalu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu orang-orang itu beranggapan bukan saja orang Samarianya itu yang najis, tetapi kalau ada sebuah benda dipegang oleh orang Samaria, maka benda itu akan dianggap juga najis. Maka perempuan Samaria ini makin bingung. Loh, kenapa ini? Nanti kalau saya ngambil air, pegang timbanya ini, nanti timbanya kan jadi najis. Lalu air yang ada di dalam timba itu kalau diminum kan juga najis. Nah, saudara sekalian, stigma negatif semacam itulah, anggapan-anggapan negatif semacam itulah yang seringkali menghalangi orang Yahudi itu enggan bergaul dengan orang Samaria. Bergaul saja mereka tidak mau, apalagi memberitakan Injil, mereka pasti tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, di dalam bagian ini mengajarkan sebuah hal yang penting. Ketika mengabarkan kabar baik, kita ini harus meruntuhkan lebih dahulu segala perbedaan-perbedaan kita dengan orang lain, sejauh itu tidak prinsip dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, banyak kali di antara setiap orang Kristen itu yang maunya mengabarkan Injil kepada orang-orang yang satu suku saja. Kalau dia matanya sipit, kulitnya putih, tetapi dia bukan Kristen, wah, ini adalah sasaran saya ini untuk memberitakan Injil. Dia orang Buddha atau orang Konghucu, wah, kita deketi. Merasa, oh, tetap kalau iman kami beda, tetapi kan secara suku, secara ciri-ciri fisik ini kan sama. Saudara sekalian, banyak kali orang menganggap seperti itu saja. Kalau sudah ada orang yang bukan Kristen, tetapi ciri-ciri fisiknya beda, wah, tidak mau. Nanti biar orang lain saja, itu bagian orang lain. Saya tidak mau. Saya khusus bagian ini saja yang sama ciri-ciri fisiknya dengan saya. Saudara, banyak kali saya mendengar secara langsung loh, saudara, hal seperti itu. Beberapa kali, bukan cuma satu orang saja, mungkin ada 2 atau 3 orang saya mendengar hal semacam itu. Saudara sekalian, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Ketika kita punya iman yang benar, kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus bagi hidup kita, maka berita baik ini harus diberitakan kepada semua orang, karena Injil ditawarkan kepada semua orang. Di dalam Amanat Agung kan bukan dikatakan, Yesus mengatakan pergilah kepada segala bangsa, seluruh bangsa. Artinya Injil, berita baik itu ditawarkan kepada semua bangsa, semua suku. Nah, saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus itu sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, Yesus itu melanjutkan dengan berbicara soal air. Nah, saudara ingat tadi saya katakan apa? Pada saat itu sedang siang hari, pukul 12 siang, panas sekali. Sangat cocok kalau Tuhan Yesus berbicara soal air.
Yesus itu menawarkan, kamu setiap hari harus nimba air, datang ke sumur ini. Yesus lalu mengatakan hal begini kepada perempuan tersebut. Mau enggak? Aku ini sekarang punya air. Kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Kamu tidak perlu lagi untuk minum air yang lain. Kamu tidak akan haus lagi. Wah saudara, keadaan sekitarnya ini lagi panas-panas teriknya. Lalu Yesus mengatakan soal air yang dikatakan kalau kamu minum tidak akan haus lagi. Tentu saja perempuan ini akan semakin tertarik loh. Saya sedang ngambil air, setiap hari saya harus pergi ke sumur ini. Tapi ada seorang Yahudi yang mengatakan kalau kamu minum sebuah air yang ada di orang Yahudi ini, artinya di Tuhan Yesus ini, tidak akan haus lagi. Makin penasaran saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus ini mengajarkan sebuah hal yang penting. Injil itu harus diberitakan sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Jadi ketika kita memberitakan Injil, caranya itu jangan sama terus. Kamu ya berdosa, kamu masuk neraka, percaya Tuhan Yesus, semua dipukul rata seperti itu. Saudara, tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sederhana kepada orang yang sederhana. Soal air, karena berhubungan dengan kondisi sekitarnya yang sangat panas dan tentu membutuhkan air. Saudara, kalau kita melihat pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang yang pintar, seorang yang terpandang, seorang yang terpelajar. Maka caranya akan beda. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan dirinya sendiri kepada Nikodemus dan perempuan Samaria, pasti beda. Orang Samaria, perempuan Samaria ini adalah orang yang sederhana. Karena itu Injil harus bisa disampaikan secara sederhana. Lain halnya kalau kita penginjilan kepada profesor misalnya. Tidak bisa dengan cara, profesor harus gini, dengan cara-cara seperti itu tidak bisa. Harus melalui pikiran-pikiran atau ilmu-ilmu yang lain. Tetapi kalau dengan orang sederhana, ya bahasanya itu jangan angel-angel, ya harus secara sederhana. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah hal yang penting ini. Ketika kita memberitakan kabar baik, mungkin saja kita rindu, tetapi mungkin kita caranya tidak tahu. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita pun juga bisa diajarkan sebuah hal yang penting. Kita harus memberitakan Injil, tetapi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang bisa diterima oleh orang lain, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah banyak orang. Saudara, jangan sampai kita memberitakan Injil dengan ngawur, dengan makso-makso. Kalau tidak mau langsung dipaksa terus. Jangan saudara sekalian, itu justru semakin membenci kekristenan. Kristen semakin dijauhi, Kristen semakin ditolak. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong saya dan menolong kita semua. Hidup kita untuk memberitakan Injil. Hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, mari juga kita pakai memenangkan orang lain. Dan kiranya semua orang itu dapat mendengarkan Injil, mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengabarkan kabar baik ini kepada orang lain. Tolonglah kami di tengah keterbatasan kami, supaya kami pun juga semakin rindu memberitakan Tuhan Yesus kepada keluarga kami, ataupun juga kepada orang-orang yang kami temui yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami juga Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan hikmat untuk kami dapat menyampaikan berita baik ini dengan cara yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain,
sehingga mereka dapat mendengar Injil, mereka dapat mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, selanjutnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Hari ini kita akan menaikkan 3 pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa menyerahkan untuk retreat hamba Tuhan Sinode GKT atau dikenal dengan istilah annual meeting atau pertemuan tahunan, akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 April di Kota Batu. Nanti saya akan pergi ke Kota Batu untuk mewakili GKT Banyuwangi. Saudara, mari kita doakan supaya annual meeting ini, retreat hamba Tuhan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Segala percakapan, segala hal-hal yang dibahas untuk persiapan sidang sinode dan juga perkembangan gereja-gereja itu dapat dilakukan dengan baik. Lalu juga doakan untuk para panitia yang mempersiapkan acara ini supaya dapat tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak ada yang terkena COVID pada saat itu, dan ketika kembali itu semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk annual meeting retreat hamba Tuhan Sinode GKT yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 April nanti. Kami berdoa menyerahkan untuk retreat hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan juga memberkati selalu Tuhan. Kami serahkan untuk para panitia yang mempersiapkan, kiranya Engkau yang menolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, tidak ada yang tertular COVID-19, dan ketika kembali ke jemaat masing-masing semuanya dalam keadaan sehat dan aman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa menyerahkan untuk sebuah acara dari Departemen Anak Sinode GKT yang akan mengadakan SAL, Sekolah Alkitab Liburan secara online lewat Zoom. Akan diadakan nanti di awal Mei. Saudara, doakan untuk Ibu Melania sebagai pembicara untuk dan juga timnya untuk mengabarkan berita baik ini kepada anak-anak. Saudara, doakan untuk para panitia, untuk lause-lause dari GKT se-Surabaya. Doakan mereka di dalam persiapan mereka, karena persiapan secara online itu juga sibuk atau begitu banyak hal yang harus diperhatikan. Baik ini secara online ataupun juga nanti ada beberapa guru yang akan melayani secara live, secara langsung. Doakan mereka semua untuk orang-orang yang terlibat, baik itu untuk pemimpin pujian, untuk pemusik, ataupun juga bagian multimedia, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan untuk para anak-anak dari semua gereja GKT. Mereka dapat mengirimkan anak-anaknya untuk mendaftar Sekolah Alkitab Liburan online ini, sehingga mereka dapat menerima kabar baik ini dan sejak kecil mereka dapat menerima Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk acara Sekolah Alkitab Liburan online yang akan diadakan nanti di awal Mei. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk para panitia yang ada di Surabaya yang mempersiapkan acara ini. Biarlah Tuhan, ketika mereka rapat dan mengambil keputusan, segala persiapan-persiapan yang ada kiranya dapat dilakukan dan Engkau memberikan hikmat Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga untuk pembicara yaitu Ibu Melania dan juga beserta timnya, kiranya Engkau yang menolong segala persiapannya. Lalu juga ketika nanti menyajikan materi dan kebenaran firman-Mu, semuanya itu dapat ditangkap dengan baik oleh anak-anak yang mengikuti, sehingga anak-anak gereja-gereja GKT ini sedari kecil mereka dapat semakin teguh imannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita akan menyerahkan untuk
dua acara pernikahan yang pada bulan April dan Mei ini akan dilaksanakan. Bulan April anaknya Ailime yaitu Vicha dan juga calon suaminya yang bernama Cho Yongjeng itu akan menikah di Surabaya. Lalu juga nanti bulan Mei saudara Alfian dan juga saudari Sabrina itu akan menikah di Banyuwangi. Saudara, kita akan berdoa untuk mereka berempat ini di dalam mempersiapkan acara-acara pernikahan mereka supaya dapat berjalan dengan baik. Lalu keluarga ini nantinya boleh tetap dipimpin dan tetap disertai oleh Tuhan ketika mereka beradaptasi dengan kehidupan keluarga yang baru. Kiranya Roh Kudus meneguhkan mereka di dalam hubungan pernikahan mereka ini supaya mereka dapat tetap setia mengandalkan Tuhan dan juga tetap mengandalkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk beberapa orang yang nanti bulan April dan juga Mei ini akan menikah. Kami berdoa menyerahkan nanti bulan April ada saudari Vicha dan saudara Cho Yongjeng yang akan menikah di Surabaya. Lalu juga nanti bulan Mei ada saudara Alfian dan saudari Sabrina yang menikah di Banyuwangi. Kiranya Engkau yang memberkati mereka berempat, Tuhan, di dalam mempersiapkan segala hal yang ada. Kiranya semuanya itu dapat dipersiapkan dengan baik. Kiranya mereka pun juga ketika sudah berumah tangga nanti, kiranya Engkau yang selalu pimpin mereka sehingga keluarga ini dapat menjadi keluarga Kristen yang setia dan hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing, lalu juga nanti ketika mereka harus beradaptasi dengan keluarga yang baru mereka, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya Engkau pun juga memberikan Roh Kudus-Mu, memberikan kesabaran bagi mereka, memberikan kekuatan supaya mereka pun juga dapat menunjukkan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan saja. Tolonglah mereka di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka pun juga dapat saling menolong satu sama lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk tetap setia dan taat mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa malam pada hari ini telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.